Oke, kita lanjutkan pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 kita akan membahas terkait electrical logging. Oke, ini ada 4 yang akan kita bahas. Electrical logging itu yang pertama dasar-dasar dari electrical resistivity. Kemudian yang kedua potential logging. Yang ketiga adalah resistivity log. Yang keempat deep matter logging. Ini memang semua nggak dipakai ya semua dipakai tapi mayoritas tidak semuanya harus wajib digunakan. Tergantung dari kondisi sumur yang dilakukan pengukuran. Oke. Jadi oke. Oke. Resistivitas. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya resistivitas di fisika ada, di mungkin kalau ada pelajaran instrumen atau elektronika ada juga. Nah, resistivitas itu adalah apa sih? Kemampuan untuk menghambat. Jadi suatu bahan atau material itu memiliki tingkat resistivitas yang berbeda-beda. Nah, besarnya itu adalah R, yaitu R kecil kali area dibagi dengan panjang materialnya. Jadi misalkan kita punya kabel. Kabel itu dia punya impedance. Impedance itu hambatannya ya. Impedance-nya atau hambatannya, resistance, ohm, dikali dengan luasannya. Luasan materialnya. Luasan material di mana arus itu lewat. Kemudian dibagi dengan panjang materialnya dalam meter. Nah, bedanya resistivity dan resistance. Kalau resistan itu hambatan, kalau resistivity itu kemampuan bahan untuk menghambat. Jadi dibedakan kalau resistance atau hambatan itu satuannya ohm, kalau resistivity atau resistivitas itu satuannya ohm meter. Nah, ini sangat penting sekali, perlu digarisbawahi. Jadi seperti kalau di sumur itu kita punya beberapa formasi ya, formasi, kemudian ada litologi batuannya. Setiap material itu punya nilai resistivitas yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan resistivity ini kita bisa menentukan atau mendefinisikan nilai dari saturasi air atau water saturation dari suatu formasi sehingga kita bisa menentukan hidrokarbon saturation. Nah, biasanya resistivitas ini apa namanya itu? Resistivitas ini dia mendefinisikan atau erat kaitannya dengan porositas dari formasi. Jadi secara awamnya, gampangnya itu ketika kita punya batuan, kalau batuan itu porositasnya tinggi, kita dapat asumsikan berarti resistivitasnya dia besar. Kalau porositasnya kecil atau tidak ada porositas, dia hambatannya atau resistivitasnya dia juga kecil. Oke. Nah, yang ini tadi kan di bahan ya. Bahan. Misalkan kabel, batang logam dan sebagainya. Nah, sekarang kalau dari air, air gimana? Air apa punya panjang? Nah, kalau air kita bisa melihat, kalau air itu bisa kita asumsikan bahwa air itu dia mengalir atau lewat, pasti dia punya volume kan. Nah, kita lihat di sini dari volumenya. Nah, resistivitas di sini yang akan kita ukur itu adalah resistivitas dari air. Nah, resistivitas dari air ini bisa kita ukur menggunakan alat ukur resistivity meter yang ada di lab.
Itu ada, bisa airnya diteteskan di resistivity meter, kemudian bisa muncul nilai hambatannya. Nah, nilai resistivity-nya itu adalah resistivity dari air dikali dengan panjangnya. Kita asumsikan di sini air ini di dalam suatu kubus. Kubus dengan panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Dan areanya, luasannya berarti kan kalau kubus luas persegi ya, berarti 1 meter kali 1 meter. Maka resistitivitasnya adalah R kali L dibagi dengan luasan dari kubus itu sendiri. Jadi R kali 1 dibagi 1 dikali 1. Ini panjang kali lebar. Kalau ini misalnya tingginya saja. Nah, kalau seperti ini, bahwa nilai resistivity air itu sama dengan nilai hambatannya sendiri. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa resistitivitas dari air itu sama dengan hambatan yang diukur di laboratorium. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam satu kubus itu tadi, satu kubus yang berisi air, itu sekarang kita masukkan bisa juga kerikil, bisa juga pasir yang matriknya besar misalkan. Nah, kenapa kita masukkan? Karena kita mau melihat hambatan hambatan formasi di bawah permukaan itu dia kan tidak hanya berdiri sendiri, misalkan air saja, minyak saja, batuan saja. Pasti kan fluida itu dia berada di dalam porositas dari suatu formasi yang memiliki permeabilitas. Nah, kemudian kita asumsikan seperti ini. Misalkan kita punya ini ibaratnya batu lah ya. Satu kubus ini diisi batu, kemudian ada airnya di sini. Nah, nilai resistitivitasnya itu adalah resistivitas dari air dikali dengan panjangnya dibagi dengan porositas dikalikan dengan saturasi airnya. Kalau semuanya air. Nah, bagaimana kalau dicampur? Ada minyak, di sini misalkan minyak, yang atas, di sini adalah air, yang atas adalah minyak, misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana? Sama, menuliskannya seperti ini. Nah, nanti baru kita hitung bahwa saturasi air itu adalah SW ya. Tapi kalau ini kita mau mencari jumlah hidrokarbonnya apa berarti? Ya berarti 100% dikurangi saturasi airnya. Berarti kalau kita mau mencari nilai hidrokarbonnya HC itu berapa? Berarti 1 dikurangi nilai dari saturasi airnya. Misalkan saturasi airnya di sini adalah 60%. Nah, berarti hidrokarbonnya dia adalah 1 dikurangi 60%. Berarti hidrokarbonnya dia tinggal 40% saja. Oke, nah mungkin kalian belajar di fisika masih ingat bahwa hambatan itu semakin besar ketika suhunya juga naik atau suhunya semakin tinggi. Nah, ini berlaku juga. Ada
hubungan timbal balik antara temperatur dengan hambatan. Jadi semakin hambatannya tinggi, itu resistensinya rendah. Semakin tinggi hambatannya dia akan semakin naik. Semakin suhunya rendah, hambatannya akan semakin turun. Ini di sini ditunjukkan bahwa temperatur formasi itu sama dengan temperatur permukaan ditambah gradien geotermal dikali dengan kedalaman formasi dibagi 100. Ini kalau mau mencari temperatur formasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita bahas kemarin proses drilling ya, kalau proses drilling itu kan kita ada mat drilling. Nah, kadang mat ini dia memasuki atau menginvasi dari formasi, masuk ke invaded zone. Nah, ini juga mempengaruhi nilai dari resistivitas. Maka kita juga harus menghitung nilai dari resistance dari mat filtratnya tadi. Nah, dari persamaannya bisa kita turunkan bahwa nilai dari R2 itu sama dengan R1 dikali temperatur 1 tambah 6,77 dibagi temperatur 2 ditambah 6,77. Ini disebut dengan ARPS formula untuk menentukan nilai resistivity dari temperatur formasi yang tadi kita sebutkan di sebelumnya. T1 adalah dari rata-rata temperatur di permukaan. T2 itu temperatur formasi. R1 adalah resistivitas pada permukaan, R2 resistivitas pada formasinya, T2. Kemudian ini. Oke, nah. Kemudian kita yang penting itu apa sih sebenarnya? Nah, dari evaluasi formasi itu yang penting itu adalah kita bisa mengetahui saturasi waternya atau air saturasi. Jadi saturasi fluida di sini itu adalah air yang di dalam formasi yang dalam misalnya kita ibaratkan tadi satu kubus ya. Satu kubus kita punya total porositasnya berapa? Nah, itu yang ditempati oleh air itu berapa sih? Nah, itu disebut dengan saturasi air. Nah, kemudian dinotasikan saturasi air itu sama dengan volume yang ditempati oleh air dibagi dengan volume pori-porinya. Nah, itu saturasi airnya. Jadi misalkan tadi saturasinya berapa? 60%, 40%, 70%. Nah, itu dapatnya dari sini. Nah, jika ternyata volume airnya ini sama dengan volume pori-porinya. Sama volume pori-porinya. Gimana? Berarti saturasi airnya penuh full. Misalkan dalam satu kotak ini airnya memenuhi semuanya.
Nah, kemudian jika ada hidrokarbon, bagaimana cara perhitungannya? Nah, kalau ada hidrokarbon berarti apa? Berarti kalau kita punya volume kotak ini tadi, kita punya volume pori-pori, kita punya volume air, nah kita juga punya volume hidrokarbon. Kalau volume pori-pori kan semuanya nih, volume pori-pori. Nah, kalau volume hidrokarbon itu apa berarti? Ya berarti volume pori-pori ini yang dikurangi oleh volume air. Atau volume pori-pori yang dikurangi oleh volume hidrokarbon, itulah volume volume eh, volume dari airnya. Oke. Oke, di sini oke ya. Nah, kemudian kita notasikan saturasi waternya itu adalah volume pori dikurangi volume hidrokarbon dibagi dengan volume porinya. Atau karena kan volume air itu adalah volume pori dikurangi volume hidrokarbon. Nah, maka Vp min VH ini bisa kita substitusi jadi volume air. Nah, oke, nah ini ya yang penting mungkin bisa kalian amati. Oh, kebalik. Jadi untuk saturasi air itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Atau dari 0% sampai 100%. Ini sama notasinya. Jadi nggak boleh lebih dari 1 atau nggak boleh lebih dari 100%. Jadi kalau nanti ada saya berikan studi kasus, kok kalian dapatkan nilainya itu di atas 100%, itu berarti jelas salah. Ya, jadi ini diingat-ingat. Oke, kemudian oke. Oke. Nah, kita masuk ke formula RC. Nah, ini RC ini sangat apa ya, fundamental sekali dalam evaluasi formasi. RC ini tahun 1920-an ya mungkin ya. Itu sudah menemukan hubungan antara hambatan dan porositas. Nah, jadi menjelaskan bahwa ketika suatu formasi itu dia punya suatu kuantitas atau suatu konstanta disebut dengan formation resistivity factor atau faktor formasi. Disebut dengan F. Nah, itu didapat dari mana? Dapat dari RO dibagi dengan RW. Dan ini sudah sangat lazim digunakan dalam proses evaluasi formasi. Jadi faktor formasi itu adalah RO dibagi dengan RW. Nah, si
RC ini bukan hanya menjelaskan terkait hubungan antara RO dan RW, tapi juga menentukan hubungan antara porositas, sementasi, dan batuannya, jenis batuannya, tipe batuannya. Sehingga dari persamaan yang satu ini, dia melakukan generalisasi jadi persamaan F sama dengan RO per RW. Di mana bisa juga diekspresikan atau dinyatakan sebagai rocks teksturnya dibagi dengan porositas pangkat faktor sementasinya. Nah, nilai A, koefisiennya itu bervariasi antara 0,6 sampai dengan 2,0. Tergantung dari tekstur batuannya. Ini biasanya ada tabelnya. Coba nanti kita lihat di belakang ada tabelnya enggak? Ada tabelnya dan M itu adalah faktor sementasi atau faktor tortuosity antara 1 dan 3. Tergantung jenis-jenis sedimen yang ada. Oke, nah ini perlu kalian ingat-ingat. Faktor formasi ini menentukan nanti ketika kita akan melakukan perhitungan reserve. Jadi ini perlu diingat-ingat. Kemudian, nah jika hidrokarbonnya ini dia ada pori-porinya, pasti resistivitasnya akan berubah kan. Kalau ini tadi faktor RC, ini dia menyatakan bahwa tidak ada porositas. Jadi dia pokoknya bahan itu dia full tidak berpori. Nah, kemudian di sini muncul porositas. Muncul porositas di sini dilakukan pengembangan persamaan, diturunkan persamaan. Nah, kemudian di sini muncul jika ada hidrokarbonnya di dalam porositasnya itu. Gimana kelanjutannya? Nah, ketika muncul hidrokarbon dalam pori-porinya, maka resistivitas formasinya itu tidak RO lagi, tapi berubah menjadi RT, R total. R total ini berarti dia adalah hambatan pori-pori dan juga hidrokarbon. Oke. Nah, kemudian si RC melakukan eksperimen. Dari dalam laboratorium dia membuat eksperimen bagaimana nih kalau misalkan satu kotak saya isi batuan berpori, kemudian ada minyaknya, kemudian dan ada airnya. Nah, kemudian beliau menemukan perbandingan seperti ini. Saturasi air pangkat N itu sama dengan resistitivitas dari formasi dibagi dengan resistitivitas totalnya. N itu adalah pangkat saturasi. Itu antara 1,2 atau 2,2. Nah, kemudian dikombinasikan antara yang ini, SB pangkat N sama dengan RO, RT, ini dikombinasikan dengan yang sebelumnya. Yang ini, alfa per porositas pangkat M. Nah, kemudian dapatlah persamaan ini. Saturasi air sama dengan akar porositas, tekstur dari batuan dikali dengan resistance air, water resistivity, kemudian dibagi dengan resistance total kali porositas pangkat M. Pangkatnya N saturasi. Nah, seperti itu. Sampai sini ada tanyakan? Masih bisa lanjut? Iya, Pak. Bisa. Oke.
Nah, kemudian setelah dilakukan percobaan dan sebagainya, faktor formasi dari suatu batuan itu nilainya sebesar ini. 0,81 dibagi porositas kuadrat. Ini untuk batuan sandstone ya. Kemudian untuk karbonat itu 1 dibagi porositas kuadrat. Nah, ini sering digunakan dua ini, faktor formasinya. Nah, ini pertama kali digunakan itu di tahun 1950-an. Ini berarti 50 tahun yang lalu lah. Ini Indonesia sudah merdeka ini. Dan ditemukan formasi ini. Nah, ini faktor formasi ini menentukan. Jadi nanti reserve-nya seberapa, itu kita harus melihat ini. Nah, kemudian ada electrical properties. Jadi sifat-sifat batuan itu punya nilai resistivity yang berbeda-beda. Dan bisa juga beririsan. Jadi kita juga susah menentukan. Nah, makanya untuk logging itu sendiri dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dinyatakan bahwa oh kalau menggunakan log resistivitas itu kita bisa menentukan sifat formasinya dari resistivitas batuannya. Nah, itu belum tepat karena coba kalian lihat clay itu 1 sampai 200. Nah, sedangkan shell itu 10 sampai 100. Nah, ini kan beririsan. Shell itu nilainya di tengah-tengahnya clay. Nah, itu kan nggak bisa kita tentukan. Maka perlu ada justifikasi lain, yaitu log-log yang lain atau alat logging yang lain. Bisa jadi log porositas dan log densitas porositas maupun log radioaktif, gamma ray dan selanjutnya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Untuk kali ini kita fokus di resistivitas log. Jadi kita bermain-main terkait resistivitas. Nah, ini bisa kalian lihat clay, shell. Apakah ini harus diingat? Kalau kalian bisa ingat, bagus. Tapi kalau nggak ingat ya nggak apa-apa karena tabelnya ini bisa digunakan sebagai acuan. Tapi minimal kalian sudah tahu batuan-batuan yang umum. Misalkan clay, clay itu 1 sampai 200. Kemudian shell 10 sampai 100. Kemudian limestone 50 sampai 10.000, dolomite. Dan apa lagi ya? Kalsit, grafit dan sebagainya. Ini kayak oil and gas ini dia tidak bisa didefinisikan karena ini luas sekali jangkauannya. Jadi kalau campuran itu susah kita definisikan. Kemudian gas. Gas ini juga susah kita definisikan karena gas kan bermacam-macam jenisnya. Jadi di sini tidak diberikan definisi secara khusus. Oke. Nah, borehole environment. Nah, ini sudah kita bahas di kemarin ya. Intinya itu ada sebenarnya ada dua, invited zone sama uninvited zone. Ada ini sama ini. Ini sama ini. Nah, tapi biasanya bisa kita lebih jelas lagi ada flush zone, kemudian ada transition zone. Nah, flush zone ini ya jelas dia akan mengalami interaksi dengan mud filtrate atau mud drillingnya. Transition ini dia sampai istilahnya barrier terakhir lah. Dia sampai sini sudah mentok terakhir. Nah, uninvited zone ini atau disebut virgin zone itu dia tidak terkena oleh mud drilling atau mud filtrate-nya. Nah, diameternya ini berbeda-beda tergantung dari kondisi lapangannya dan faktor formasinya. Nah, ini kalau bisa kalian ingat, ini bisa baca H ini adalah
bed thickness ya. Kemudian HMC mana nih? HMC, nah ini HMC ini itu adalah mud cake thickness-nya. Ketika terjadi mud cake itu didefinisikan oleh HMC. Kemudian DZ1 itu diameter flash zone ini sampai sini. Kemudian DJ itu adalah diameter invasinya sampai sini transition zone. Kemudian DZT ini diameter transition zone ya, sampai sini. Kemudian lagi. Nah, kalau di sini ini kan uninvited zone SH itu dia saturasi hidrokarbon saja. Bisa campur dengan saturasi air juga. Bisa campur dengan saturasi gas juga. Oke. Apa lagi ya? Ini sudah. Oke, itu ya. Oke. Nah, ini tadi baru pengenalan untuk log resistivitas. Sekarang kita belajar log SP atau spontan potensial spontan. Jadi SP atau spontan potensial atau kalau di geofisika bisa disebut dengan self potensial itu adalah kurva yang muncul itu karena adanya potensial natural potensial atau potensial diri dari suatu material. Jadi material itu punya nilai potensial yang bervariasi. Jadi misalkan batuan, logam, ataupun mineral itu dia punya potensial yang beragam, tergantung dari karakteristik dari mineralnya. Nah, log SP di sini dia merekam potensial yang dimiliki oleh material. Jadi ketika diturunkan ketika log diturunkan itu nanti dia akan merekam kondisi di sekitarnya. Nah, jadi jenis-jenis batuan itu dia memiliki potensialnya masing-masing. Nah, kegunaan dari log SP ini apa saja sih? Yang pertama itu adalah mendeteksi lapisan permeable. Kok bisa? Karena log SP ini sangat sensitif ketika ada permeabilitas di sini. Kemudian bisa menentukan batas-batas dari lapisan. Jadi kayak misalkan lapisan itu kan ada misalkan ini sand, ini shale, terus ini misalkan apa lagi ya, clay. Nah, lapisan-lapisan ini, perbedaan lapisan itu sangat mudah dideteksi menggunakan sel potensial. Nanti gambarnya ada di belakang. Kemudian menentukan nilai dari resistance formasi. Kemudian memberikan indikasi secara kuantitatif untuk nilai-nilai dari apa ya? Kita tuh kadang melihat ketika ada lapisan sel itu kita bisa asosiasikan wah ini bisa ditemukan suatu reservoir di sini. Nah, itu
apa namanya itu ya? Ketebalan lapisan, ketebalan selnya. Nah, itu mudah diidentifikasi menggunakan sel potensial. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat ini adalah instrumennya yang kalau di dalam truk ya, truk logging, unit truk itu ada di sana. Itu kalau kita lihat di sini, mana nih ya kursornya? Oke. B ini adalah SP ground. Nah, di sini dia berfungsi sebagai ground. Kalau kita ingat di rangkaian elektronika, ground ini adalah istilahnya apa? Pertanahan atau hambatannya, hambatan membesar agar dia aliran tidak lewat ke sini, jadi bisa langsung terukur. Di sini sensornya di A, kemudian ada kabel C ditarik oleh apa namanya ini ya, katrol. Nah, kemudian di sini ada galvanometer. Galvanometer ini dia akan melihat ini bergeraknya kemana, ke kanan kah atau menyimpang ke kiri. Nah, kalau kalian pernah praktikum fisika, sangat familiar sekali dengan galvanometer. Itu ketika ada suatu flux magnet dan sebagainya, dia akan cepat berubah atau terdefinisi. Nah, ini sama ketika ada potensial, di sini dia akan berubah galvanometernya, bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kanan ke kirinya itu dimasukkan ke sini, ke instrumen, dia akan kedetek. Nah, misalkan di sini, lapisannya sel, dia ke kanan. Kemudian berubah ke sen, ke sel lagi, ke limestone. Nah, ini bisa menunjukkan apa? Nah, ini mudah sekali menunjukkan batas lapisannya. Nah, dengan log SP ini kita mudah sekali untuk melihat batas lapisannya. Nah, seperti ini. Nah, batas lapisannya. Nah, inilah kegunaan dari log SP. Jadi dia sensitif terhadap perubahan lapisan. Oke. Kemudian ini contohnya plotting antara log SP dan log resistivitas. Jadi ini bisa kita gunakan untuk melakukan apa namanya ya, justifikasi. Sebelumnya ini ada yang kelewatan ya. Oke, kelewatan enggak apa-apa. Kita langsung ke yang SPTool aja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sel potensial ini dia karakteristiknya dia ada satu baseline-nya. Baseline-nya itu dia di tengah. Yang ini, garis tengah ini. Yang garis lurus ini adalah baseline-nya. Nah, itu digunakan sebagai acuan. Dia bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang ke kiri itu dia biasanya ke arah sandstone. Dia sand line, yang di kanan itu adalah cell line. Nah, penentuan batasnya gimana? Nah, ini biasanya tidak ada peraturan khusus untuk batasan. Untuk sand line-nya itu biasanya kalau seorang petrofisik itu dia akan menentukan di batasan paling terakhir. Jadi kayak misalkan ini dia berkelok-kelok sampai paling luarnya di sini, jadi tulis di sini adalah batas sand line. Kemudian di sini batasan paling luarnya mana? Oh, paling luarnya ini. Nah, ini ditulis dengan cell line.
Oke. Oke. Nah, oh, jadi bisa dikatakan untuk SP ini bahwa ketika dia ke sel, dia berarti permeable lapisannya. Tapi kalau sandstone dia lebih ke non permeable. Jadi lebih ke situ. Nah, nilai dari self potensial atau spontan potensial itu adalah ini ya. SP sama dengan K kali logaritmik AW AMF. Nah, K di sini itu adalah konstanta apa namanya ya? Konstanta potensialnya K. Dan log ke AW ini dari waternya, ini dari metrik fluidanya. Jadi AW dan AMF ini dia aktivitas kimia dari lapisan maupun fluida yang ada di sana. Jadi K tadi koefisiennya itu adalah koefisien absolut ya, koefisien absolut dari temperatur. Nah, biasanya untuk sel potensial ini dia yang dilihat itu adalah salinitasnya, jadi sifat garamnya. Pak, koefisien apa tadi? Absolut itu yang mana, Pak? Nah, statement ini sangat menarik nih. Aktivitas kimia itu sangat sedikit mempengaruhi oleh analisis log, tapi dapat diekspresikan dengan persamaan yang di atas ini bahwa saturasi air itu juga tergantung dengan temperatur. Dari sini temperatur K tadi ya, koefisien temperatur absolutnya. Nah, ini ketika jika deformasi air formasinya itu ada mud filtrate dan di sana dipengaruhi oleh temperatur, maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Minus 60 plus 0,133 T log hambatan MF-nya dibagi dengan hambatan airnya. Jadi mud filtrate-nya. Hambatan dari mud filtrate dibagi dengan hambatan dari airnya. Nah, ini contoh dari log SP. Bisa kalian lihat di sini. Cell baseline yang kanan, kemudian yang kiri adalah sand baseline. Nah, ketika ini diturunkan, ketika sensornya di sini, dia akan melihat di sini. Dia akan melihat di sini
Nah, sel dia masih lurus ya, masih lurus. Ini sel. Ini sel. Kemudian, nah, di sini ada perpindahan nih dari sel ke sen. Nah, SP ini tidak bisa secara langsung siku-siku seperti ini ya, karena dia melihatnya secara continuous. Jadi pengukuran secara continuous, ketika ada perubahan seperti ini, dia akan menghitung di sekitaran sini semua secara radial. Maka dia tidak bisa menghitung secara diskrit di sini. Nah, maka hasil gambarnya dia pasti melengkung. Pasti melengkung seperti ini. Karena dia akan membaca antara sel dan sen. Nah, dia akan bukan terkontaminasi ya, tapi dia akan terbaca lapisan antara sel dan sen. Nah, seperti ini. Sama juga ketika dia melewati sen, nah, dia berubah menjadi sel, itu dia juga akan membaca di sini semua. Nah, maka dia akan berbentuk kurva parabolik seperti ini. Nah, ini idealnya. Tapi nanti kalau kalian lihat di lapangan itu tidak semulus seperti ini. Pasti gambarnya ya seperti ini, kadang seperti ini. Nah, ini kan idealnya. Nanti ketika saya, saya kasih studi kasus, nanti jangan berekspektasi gambarnya sesuai dengan teoritis. Kalau teori kan kita buat secara mudah agar mudah dipahami. Nanti di praktiknya itu kalian harus lebih mencermati lagi apakah memang itu terjadi lonjakan atau belokan atau cross. Nah, itu perlu dilihat lagi. Nah, ini contohnya lagi. Untuk beberapa contoh SP untuk ini misalkan, nah itu ada thick clean, wet sand, thin sand, thick shelly, thick clean gesen, thick shelly gesen. Nah itu ada perbedaan antara di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kalau yang di sebelah kiri nih, di sebelah kiri nilai hambatan mat filtrate-nya itu sama dengan airnya. Nah maka dia tidak terbaca nih, itu dianggap sel. Nah ketika hambatan mat filtrate-nya lebih besar dari hambatan air, dia akan belok ke kiri. Nah ini kembali lagi. Nah di sini hambatannya lebih besar sekali daripada hambatan dari air, dia akan belok ke kiri. Nah ini sama di baseline. Nah di sini hambatannya lebih kecil daripada hambatan airnya, dia belok ke kanan, ke sel. Nah yang sebelah kiri ini dia akan melihat sesuai dengan batas lapisannya. Nah ini jika semua nilai mat filtrate-nya itu lebih besar daripada airnya. Maka ketika ada perubahan lapisan, dia akan mengalami mengalami pergeseran atau shifting. Nah, setiap lapisan dia akan berubah, setiap lapisan dia akan berubah, setiap lapisan dia akan berubah. Nah, ini jika nilai dari hambatan mat filtrate-nya itu selalu lebih besar daripada air. Kalau yang di sebelah kiri ini kan tidak. Ini tergantung dari kondisinya. Nah, makanya kita perlu melakukan beberapa korelasi dengan data-data log yang lain. Nah, SP sendiri itu untuk apa sih kita menggunakan SP sendiri dalam logging itu? Jadi ada 6 di sini diidentifikasi. Itu dia sangat sangat baik untuk mendeteksi porositas dan lapisan permeable. Kemudian bisa untuk menentukan nilai resistivitas dari airnya. Kemudian untuk litologi indikator.
Jadi batas lapisan tadi apa cell fraction dan sebagainya. Kemudian untuk menganalisis facies dan grading. Nah, ini berdasarkan gambar dari kurvanya tadi ini ya. Nah, dari gambarnya ini kita bisa melihat. Kemudian formation correlation. Nah, formation correlation nanti coba kita bahas di akhir ketika sudah semua log dilaksanakan, log kita bahas. Nah, formation correlation ini biasanya di antara sumber satu dengan sumber yang lain dilakukan korelasi. Itu biasanya yang mudah dilakukan adalah korelasi batas lapisan. Jadi batas lapisan itu dia akan kita bisa melihat nanti formasinya apakah dia anti-clean, syncline dan sebagainya. Indikator keberadaan hidrokarbon. Nah, ini nanti ketika sudah dilakukan cross ya, log SP dan log gamma ray. Nanti ketika dilakukan cross itu bisa kita lihat keberadaan hidrokarbon. Nah, itu tadi log SP, sekarang kita log resistivitas atau log resistivity. Ini untuk yang umumnya, normal device. Jadi log resistivity itu kalau dalam geofisika itu ya menggunakan resistivity meter. Jadi ada empat elektroda, yaitu A, B, dan MN. Nah, A dan B ini itu biasanya dia adalah transmitter dan receiver. MN-nya ini dia yang diukur di perubahan yang dialami oleh A dan B. Jadi ada 4 elektroda, A, B, MN. Ini konfigurasinya menggunakan 4 ini. Ini normalnya. Nah, nilai resistannya itu adalah konstanta dikali dengan tegangan dibagi dengan arus. Nah, bisa kita lihat di sini generator, dia di sini yang akan menginjeksi arus di A menginjeksi arus. Kemudian arus ini akan dibaca oleh M. Nah, M ini kemudian dia akan mengukur nilai tegangan ataupun nilai dari arusnya. Tegangan terukurnya di sini berapa? Nah, N ini di-ground-kan. B juga di-ground-kan. Nah, ini yang normal, yang yang biasa. Nah, ini yang divariasi itu adalah dari spasinya. Spasinya ini 1 meter, nanti 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah lateral log. Ini sama seperti log normal pada umumnya, resistivitas normal, tapi di sini ada perbedaan di sini adalah yang diinjeksikan, generator menginjeksikan arus di A. Untuk receivernya ini ada 2, M dan N. Nah, konfigurasinya itu adalah antara M dan N dengan injeksi arusnya. Itu ini lateral log. Kalau ini tadi normal log biasa. Kalau ini lateral log. Nah, pada sekarang ya, tahun 2000-an itu sudah banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk mengukur resistivitas dari batuan. Nah, sudah banyak sekali alat untuk mengukur resistivitas dari batuan. Jadi yang akurasinya tinggi, yang cepat, yang harganya murah sampai harganya mahal itu sudah ada semua. Banyak variasinya, banyak vendornya, providernya. Jadi tergantung dari fokus
resistivitas apa yang akan kita bahas. Nah, itu kita akan lanjut ke ini. Focus type device. Jadi resistivitas yang difokuskan berdasarkan jenis alatnya ataupun jenis data yang akan diambil. Kalau umum yang didapat, mungkin kalau log tahun sebelum 2000-an, lognya itu ya log resistivitas sama lateral log. Bisa LL, LLD, dan sebagainya. Nah, fokus tool yang pertama ini adalah sama. Ini dia fokusnya lebih ke arah memperbesar dari ring-nya, ring dari arus yang diinjeksikan. Jadi ini ada yang pertama lateral log 3, ada lateral log 7, ada spherical focus log. Nah, nanti ada juga lateral log 8 dan sebagainya. Ini dia sama seperti mengukur spontan potensial, tapi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk yang mana ya, spherical, gini. Ini fokus untuk yang ini ya, spherical focus log. Yang di sini dia bisa mengukur sampai resistivitas sekitar sini. Nah, lateral log ini dia menggunakan beberapa komponen kimia sebagai katoda dan anodanya. Jadi dia lebih detail terhadap resistivitas yang yang dilihat. Oke. Yang gambar ini itu kalau bisa kita cermati nah ini nih. Untuk hambatan dari selnya itu adalah 5 ohmmeter. Untuk hambatan dari sennya itu adalah 250 ohmmeter. Nah, mat filtratnya itu hanya berapa nih? 0,5. Jadi mat filtratnya dia hanya terdeteksi 0,5. Jadi sangat kontras 0,5, 5, 250. Jadi ini contohnya dari focus tool lognya. Nah, ada lagi namanya dual lateral log. Dual lateral log ini berarti dia injeksinya 2. Ada A1, A2, ada M1, M2, ada A1 aksen, A2 aksen. Ini ada M1, ada M2 aksen. Ini sama seperti AB, MN ya. Sama ini dituliskan A1, A2. Nah, ini untuk dua lateral log ini dia ingin melihat pengen melihat lebih dalam, lebih jauh sampai ke uninvaded zone. Jadi
intinya itu kenapa kok dilakukan dual lateral lock. Jadi dia ingin melihat sampai lebih dalam sampai ke uninvited zone. Nah, agar lebih dalam, dual lateral lock ini dia mengkombinasikan antara LL3 dan LL7. LL3 itu yang ini ya, yang skema pertama ini, LL3 dan LL7. Jadi dia double, LL3 dan LL7. Nah, locknya bisa kita lihat di sebelah kanan nih. Nah, dua lateral lock itu seperti ini. Ini biasanya, ini tergantung dari merek dan sebagainya sih. Itu sekitar 14 feet. Itu ada juga yang 8 feet, ada yang lebih panjang lagi. Nah, ini penempatan A1, A2, A0-nya yang di sini. Itu penempatannya seperti ini. Nah, ringnya untuk dua lateral lock ini antara 0,2 sampai dengan 40.000 ohmmeter. Jadi sangat jauh ya ringnya ya, dari 0,2 sampai 40.000. Kalau kita lihat dari tabel tadi, nah, dari 0,2 itu berarti mulai dari mana ya? 10 pangkat minus. Nah, ini berarti dia bisa melihat mulai dari copper pirit sampai 40.000. 40.000 itu berarti 10 pangkat 5 ya. Bisa sampai basal granit itu dia bisa melihat sampai ya kalsit dan seterusnya. Nah, kalau yang normal ini bisa sampai berapa? Kalau yang normal itu biasanya dia rata-rata bisa melihat itu antara 5 sampai sekitar ribuan, 1.000, 2.000. Jadi dia tidak terlalu sensitif. Nah, kalau dengan dua lateral lock ini dia bisa lebih sensitif untuk menilai dari resistivity-nya. Kemudian micro SFL logging. Micro spherical focus log. Micro SFL logging. Nah, kita bahas tadi yang spherical tadi. Nah, ini mikro. Mikro berarti dia ukurannya kecil sekali. Fungsinya untuk apa sih dia? Kenapa harus dibuat mikro? Jadi mikro ini dia yang pertama dia kompatibel. Jadi karena mikro kecil, dia kompatibel ketika dilakukan pengukuran dengan alat logging yang lain. Jadi dia mudah untuk digunakan, mudah untuk diaplikasikan, mudah untuk dipasangkan dengan alat log yang lain. Kalau kita tahu tadi ukuran alat lognya 14 feet, nanti ditambah ukuran yang besar-besar, ketika ditambah kan sangat panjang sekali dan berat. Itu juga akan menyusahkan dalam waktu pengukuran. Nah, dengan micro SFL ini, dia lebih kecil dan dia kompatibel dengan beberapa alat log sehingga tidak memberatkan dari proses dari pengukuran. Nah, karena nggak sampai membahas terkait bagaimana
prinsip kerjanya karena kita hanya menggunakannya saja. Di patah keluar. Halo. Patah keluar. Jaringan kau apa? Tapi masih terekam. Iyo. Ya lo yang jadi host. Sudah pas masuk. Halo, internet saya mati tiba-tiba ya. Iya Pak. Maaf ya, tadi sampai yang mana? Yang Terakhir tadi di micro SFL logging Pak, MSFL. Oke. Nah, ini pengukuran dari micro SSL logging. Ini gambarnya ya, gambarnya kita belum bahas. Ini ada micro spherical focus logging, ada LLS sama LLD. Ini LLS sama LLD nanti kita bahas. LLS itu lateral log shallow, LLD itu lateral log deep. Nah, ini yang LLD, yang ini LLS ini, yang MSFL ini. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini bisa mendeteksi apa yang tidak bisa terdeteksi oleh log lain. Nah, misalnya ada perimpitan di sini, tiba-tiba di sini ada separasi. Nah, ini alasannya kenapa? Nah, ini bisa dilakukan dengan justifikasi dengan log yang lainnya. Oke. Induction tool. Jadi kalau kalian ingat induksi listrik di fisika ya, induksi listrik maupun induksi magnet, dia akan mengubah, kita bisa melihat dari induksi yang terjadi di sini. Jadi ada induksi listrik itu pasti dia akan mengubah sekelilingnya menjadi magnet. Nah, dari situ dihitung medan magnetnya, medan magnet yang terukur dari arus yang sudah dipancarkan. Nah, medan magnet setiap bahan ini berbeda-beda. Jadi ada yang bahan dia sifatnya semakin konduktif, biasanya semakin yang resistivitas itu medan magnetnya lebih rendah. Nah, itu induction tool-nya. Nah, kita nggak bahas sampai ke dalam sampai cara prinsip kerjanya secara umum. Minimal kalian tahu induction tool itu dia akan melihat dari nilai magnetiknya karena arus induksi yang sudah dipancarkan. Nah, induction tool ini kodenya biasanya ILD, induction
lateral lock deep atau ILM, induction lateral lock medium. Bisa juga kombinasi, misalkan induksinya di atas, kemudian lateral locknya di bawah. Nah, induksi ini itu dia kira-kira itu bisa 0 sampai 4000 meter ohm meter per meter lah. Jadi dia mengukur dari hambatan atau resistivitas per meternya. Nah, ini ada log SP ya. Ini log SP ke kanan ke kirinya. Nah, hampir sama seperti inilah kalau di lapangan nanti. Bahkan mungkin bisa lebih ekstrim lagi. Kalau resistivitasnya ini ada ILD, ada lateral log 8, ILM. Nah, ini juga dilakukan untuk melakukan justifikasi. Induction lock-nya kok ke kiri, lateral lock-nya kok ke kanan, ada apa ini? Nah, kemudian dicek di SP-nya. SP-nya ke kiri. Kiri apa nih? Oh, berarti di sini sen. Nah, berarti di sini sen. Oke, ini contoh apa nih? Gamma ray, kemudian LLD, ada conductivity-nya, LLD, LLS. Nah, jadi nanti bisa kita lihat di sini konduktivitas dan resistivitas dari kurva ya. Yang LLD ini yang ya, nah, semakin ke kiri resistivitasnya kecil, berarti konduktivitasnya besar. Nah, lebih jelasnya lagi di kanan nih. Konduktivitas dan LLD-nya. Nah, kalau konduktivitasnya tinggi, hambatannya turun. Nah, seperti ini. Dia kontras ini. Kontras antara konduktivitas dan hambatan. Nah, ada lagi namanya Array Induction Tool, AIT. Tapi ini jarang digunakan juga. Tapi bisa jadi sebagai wawasan. Digunakan untuk apa sih? Kemudian bisa untuk mencari True Formation Resistivity, RT. Kemudian saturasi airnya. Untuk bisa mengidentifikasi hidrokarbon. Kemudian untuk mendeteksi moving dari hidrokarbon, misalkan hidrokarbonnya ini di lapisan permeable, profil invasinya, kemudian lapisan tebal tipis lapisan. Nah ini array induction tool ini dia sangat ini ya, sama seperti induction tool, tapi dia lebih banyak. Jadi dia banyak induction toolnya nggak hanya satu, tapi banyak dalam satu sonde atau dalam satu alat log itu dia ada banyak coilnya.
Tapi ini jarang-jarang digunakan karena yang pertama mahal juga, alatnya tidak banyak yang ready. Jadi biasanya dipakai itu kurang tahu kalau sekarang ya, dulu yang pengukuran sekarang, tapi di tahun sebelum 2000-an itu paling banyak itu ya induction ILD, induction tool, dan lateral lock. Nah, ada lagi yang namanya full borehole micro resistivity image logging, FMI. Nah, ini apa ya, sangat penting sekali karena ini bisa kita gunakan untuk melihat litologi, batas-batas litologi. Jadi bisa zone, menentukan zona top zone-nya, top zone dari masing-masing lapisan. Ini digunakan di mulai tahun 1980-an sampai tahun 2000-an masih dipakai, tapi sekarang itu sudah diganti ya. Diganti menggunakan data coring kalau nggak salah ya. Jenis data core di laboratorium sehingga lebih akurasinya lebih tinggi. Nah, ini simbolnya selam bersih dia FMI, ada juga FMS, Formation Microscanner, Halliburton itu EMI, Electrical Micro Imager, kemudian dari Western Atlas itu STAR, tapi saya kurang familiar untuk yang STAR. Biasanya yang sering digunakan atau sering kita lihat itu FMI, FMS juga kadang-kadang, sama EMI. Fungsi FMI itu apa sih? Untuk melihat dari struktural geologinya. Nah, jika ada deep, fracture, atau lapisan konglomerat, itu ada di sini. Atau fault-nya itu bisa dicek dengan FMI. Kemudian sedimentarinya, jenis-jenis sedimentarinya. Kemudian kedalaman sedimentari, dan seterusnya. Kemudian karakteristik dari bentuk sedimennya dan perlapisannya. Untuk melihat apakah lapisannya anisotropi, isotropi, ada permeabilitas barrier, ataukah ada permeabilitasnya itu bersifat layer. Nah, itu bisa diidentifikasi dari FMI. Kemudian untuk ya jelas untuk mengevaluasi tebal tipis dari batuan reservoir, itu FMI. Tapi ingat ya, ini semua itu tidak bisa lepas kita lakukan korelasi atau kita lakukan cross dengan data logging yang lain. Jadi dalam proses well logging itu tidak bisa satu parameter itu digunakan sebagai acuan utama. Jadi harus dilakukan korelasi dengan data dari yang lain. Oh, ini masih ada nih. Ini juga bisa untuk melihat tekstur dari batuan, profil dari grain atau butirannya, secondary porosity-nya, fracture system. Nah, ini ketika dilakukan tes formasi, kemudian matching terhadap orientasi dari porositas atau core-nya. Nah, FMI itu alatnya seperti ini. Jadi di sini ada upper electrode, mass insulated. Nah, ini insulated di sini ya, terisolasi. Kemudian arusnya di sini. Kemudian di sini ada elektrode. Dia akan menangkap dari arus yang diinjeksikan. Nah, kalau kita lihat gambar dari FMI itu seperti ini.
Nah, ini kalau kita lihat dari A dulu ya, A yang di sini. Ini di halaman 3221. A ini menunjukkan dia adalah batuan karbonat, zona karbonat dengan beberapa fracture. Ya, ada fracture-fracture-nya ya, fracture-fracture-nya. Batuan karbonat dengan beberapa fracture. Kemudian nah ini yang pokoknya yang gelap-gelap ini dia dapat diasosiasikan sebagai fracture. Yang gelap-gelap ini. Oke. Kemudian yang B ini sama ya, ada bisa melihat fracture. Yang hitam-hitam ini fracture-nya. Kemudian yang C. Yang C ini menunjukkan adalah clay zone. Clay zone, jadi bisa kita lihat kan, kalau yang karbonat itu dia lebih banyak patahannya. Banyak patahan-patahan karena batuan karbonat ya. Kalau batuan clay ini kita lihat lebih ke layer-layer, bersifat layer-layer. Lebih, jadi bisa kita lihat di sini ada yang gelap, terang, gelap lagi. Nah ini kita misalkan ini bisa satu lapisan nih, ini satu lapisan, ini satu lapisan. Nah itu bisa kita definisikan seperti itu. Struktural geologinya. Kemudian yang D ini hampir sama, tapi kita bisa melihat di sini ada porosity fugular ya. Porosity fugular di setiap lapisan di sini. Karena mungkin adanya yang terlarut dulu mungkin ada di sini batuan-batuan yang tererosi sehingga ini ada porositas, bisa juga di sini ada permeabilitas. Nah ini ada IRA, azimuthal resistivity imager, ini sama seperti yang tadi dua lateral log. Ini dia ada tambahan di sini, simultan di sini, azimut di sini, A2 di sini. Selebihnya sama. Aplikasinya untuk apa sih? Untuk di sini bisa digunakan untuk resolusi, tapi kurang dari 1 feet. Jadi bisa melakukan untuk analisis tebal tipis lapisan, bisa fracture identification, evaluasi well, kemudian melihat reservoir yang heterogen. Nah, yang terakhir ini adalah deep matter log. Prinsipnya deep matter log itu apa sih? Jadi dia seperti melihat kalau kalian istilahnya dibagi-bagi per bidang. Jadi ini agak rumit ya. Jadi kita ada bidang satu yang ke arah sini. Ini bidang 2 yang ke sini, horizontal dan vertikal. Nah, kita melihat adanya di sini. Nah, ini tetanya. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini agak kompleks ya untuk pengertiannya. Jadi mungkin kita bisa next saja. Yang penting kalian tahu bahwa kalau deep matter ini dia melihat dari rata-rata, melihat dari plane bidangnya dan sudutnya. Nah, ini untuk alatnya sendiri. Ini korelasi dari curve-nya itu nanti bisa tergambarkan seperti ini. Di satu, ketika dia melewat sensornya terkena oleh sebuah lapisan,
Nih 1, kemudian yang 2 dia ke sini, 3 dia ke atas, 4 dia ke sini. Nah, ketebalannya di sini. Nah, ada lagi namanya color deep pattern. Nah, ini agak unik sih. Jadi ini gambarnya tidak berwarna. Ini ada yang berwarna. Saya belum dapatin contoh yang berwarna karena Lockwell ini sangat banyak ya, sangat konfidensial, jadi sangat sulit sekali mencari contohnya. Jadi ini ada yang pertama red pattern, green pattern, blue pattern, dan random pattern. Ada 4. Ini kalau berwarna ya, karena ini tidak berwarna sedikit nggak bisa kita lihat. Nah, ini untuk red pattern ini dia melihat fault, channel, dan riff-nya yang belum dikonfirmasi. Kalau green ini struktural dip-nya, blue ini melihat fault juga, dan sebagainya. Ini kita lihat. Nah, red pattern dia melihat fault, kemudian unconformities, differential compaction, kemudian channel yang ada di sana. Ini kalau ada warnanya ya, yang red pattern ini red pattern di sini. Blue pattern dia melihat fault dan fault, unconformities dan paleocurrent feature. Oke, kemudian green pattern sama. Nah, kalau random pattern ini dia lebih diasosiasikan dengan fault dan fracture zone. Jadi misalkan nih kita punya di sini kedalaman 6.400, ini 6.500. Berarti ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini 100. Misalkan di sini random tadi sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 660. Di sini dirasa di sini ada fault ataupun di sini ada fracture zone karena adanya tectonic movement. Nah, nanti di sini kalau logging itu pasti ada banyak track. Nanti di sini ada track lagi. Nah, nanti kita dilihat di sini. Gambarnya apa? Log apa sonic atau log apa? Nanti kita lakukan korelasi di sini. Dia seperti apa? Belok ke kiri, ke kanan, atau sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan koordinasi lagi. Nah, untuk log log resistivitas seperti itu yang bisa saya sampaikan. Besok ada lagi ya? Iya Pak, besok siang Pak. Besok kita bahas ke log porositas, log sonic dan seterusnya ya. Log sonic itu log densitas, densitas, sonic, kemudian satu lagi nanti kita bahas terkait gamma ray dan seterusnya. Nanti biar kita bisa praktikum. Nanti kita praktikumnya online, dibagi beberapa kelompok. Nanti akan saya bagi berapa kelompok ya? 5 kelompok mungkin ya. Ini ada 14, 15, 5 kelompok. Jadi ada 3, ada yang 3, ada yang 2. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan atau semakin pusing belajar logging? Semakin pusing ya? Iya Pak. Iya Pak. Saya dulu juga pusing, jadi ya wajar kalau kalian pusing. Tapi paling enggak usaha untuk belajar, kalian tetap belajar. Nanti ke depan kalian bisa mengevaluasi formasi. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kalian anak
anak-anak muda jadi bisa mendukung ketahanan energi dari negara, ya. Jadi kalianlah nanti jadi yang menguasai, bisa jadi engineer di blok Masela dan sebagainya. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, besok jam berapa, Andy? Besok jam berapa, Andy? Jam 1, Pak. Jam 1 ya. 1 Jam WIT. WIT. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini rekam ya. Oke, direkam. Nanti akan saya kirimkan rekamannya. Semoga bisa dipelajari kembali. PowerPoint-nya juga akan saya kirimkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.